maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Kita menyambung pelajaran kita halaman 13 dan 12 kan. Halaman 12 sifat ma'ani. Adalah sifat ma'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Ini takrif sifat ma'ani. Yang ketiga sifat ma'ani yaitu 7. Jadi sebelum ma'ani itu ada nafsiyah dulu lah. Nafsiyah ada salabiyah. Minggu dulu takrif nafsiyah itu karena singkatnya adanya zat Allah tidak disebabkan oleh sebab. Adanya zat Allah tidak disebabkan oleh suatu sebab. Itu si takrifnya nafsiyah. Nah, jadi nafsiyah itu ada di dalam, tidak ada di luar. Ada dalam etika, tapi sananya dibuka ada itu nafsiyah. Adapun salbiyah tidak ada di dalam, tidak ada di luar. Nah, di dalam ada, di luar ada. Karena sifat penolak semua. Salbiyah itu sifat penolak yang tidak mungkin bagi zat Allah. Nah, kemudian masuk dalam sifat ma'ani. Ketiga sifat ma'ani yaitu 7. Ini sifat kebesaran nih lah 7 nih. Sifat kebesaran Allah. Ini takrif sifat ma'ani. Ada takrif itu definisi lah, keterangan ya. Takrif itu definisi. Definisinya. Orang harus tahu definisi itu. Ia kullu sifatin maujudatin qaimatin bimaujudin aujabat lahu hukma. Itu bahasa tauhidnya. Ia kullu sifatin maujudatin qaimatin bimaujudin aujabat lahu hukma. Artinya tiap-tiap sifat yang maujud, yang wujud itu yang wajib ada lah, sifat yang wajib ada itu maujud. Yang berdiri ia si sifat dengan yang maujud, dengan yang wajib ada. yakni zat yang mensabitkan, arti mensabitkan itu menetapkan baginya sesuatu hukum. Maka sifat ma'ani ini mewujud ia pada zihin, ada dalam etikat, ada dalam keyakinan, dan mewujud ia pada kharij, keduanya ada. Lawanan salafiyah lah. Nah, jadi sifat ma'ani ini ialah tiap-tiap sifat yang mewujud, yang berdiri kepada zat, gitu aja lah singkatnya. Sifat, tiap-tiap sifat yang berdiri kepada zat yang mewajibkan hukum. Jadi seluruh sifat itu wajib berhajat kepada zat. Kata kalau dipisah antara zat dan sifat, tentang kayak warna karpet habang, karpet warnanya itu sifat, karpetnya adalah zat. Jadi kalau dipisah antara karpet lawan warna. Jadi sifat ma'ani itu sifat yang berdiri kepada zat yang tidak bercerai selama-lamanya. Itu ringkasannya lah. Nah, kada pernah berpisah sifat ma'ani lawan zat. Artinya mensabitkan baginya sesuatu hukum, hukum puasa, hukum berkehendak, hukum tahu, hukum itu semuanya yang mewajibkan itu adalah sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani itu mewujud ia pada zihin. Apa sama nama zihin? Etikat, keyakinan hati. Ada di dalam hati. Kita meyakinkan bahwa Allah itu bersifat kudrat. Kita yakin bahwa Allah itu bersifat iradat. Allah bersifat ilmu. Dalam hati berada seluruh sifat 7 itu berdiri kepada zat Allah. Dalam hati kita meyakinkan bahwa Allah kuasa. Nah, kemudian dibuka, disingkap, nampak artinya kudrat Allah kelihatan. Nang kelihatan nang gerbangalan nih lah. Nang kelihatan manusia, semuaan makhluk, semuaan kayu, gunung, semuaan itu hasil kudrat, asar bekas kudrat.
bakas sifat mane itu artinya kelihatan katanya. Asar kudratnya kelihatan, asar iradatnya kelihatan, asar ilmunya kelihatan, seluruh sifat-sifat mani dibuka kelihatan beradaan. Di mana kelihatannya makhluknya? Makhluknya ada nih, semuaan hasil produksi sifat mani beradaan. Jadi kelihatan di luar kelihatan, di dalam ada, di luar ada, itulah sifat mani. Lawanan sifat salbiyah. Kalau salbiyah di dalam kadada, di luar kadada. Ma'ani di dalam ada, di luar ada. Ada nafsiyah di dalam ada, di luar kadada. Karena ma'nawiyah sama lah ma'ani, sama nafsiyah kena. Karena ma'nawiyah itu dirijat. Ada ini kan sifat yang 7 nih. Ada dalam keyakinan, dibuka juga ada. Jadi semakin kita melihat nampak semua ada nih, nampaklah keberadaan Allah, membuktikan bahwa Allah Ta'ala itu bersifat kudrat. Nama menumbuhkan, nama menggandalakan, nama menghidupakan, itu semuanya sifat fani. Nama hukum, mewajibkan hukumnya. Nah, apa orangnya di atas dan 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Lengkaplah. 7 itu artinya mewakili daripada seluruh sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Kada perlu ditambah lagi, dikit cukup udah syarat jadi Tuhan. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Bila ada salah satu di antara 7 berarti lain Tuhan. Di kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu makna, makna itu makna itu gaib, abstrak, ada kelihatan. Cuman bakasnya kelihatan, bakas-bakasnya kayak kudrat, bakas iradat semua kelihatan. 3 adalah 3 sifat. Keempat, sifat maknawiyah. Ini yang memiliki sifat mani, ini orangnya lah. Nah, punya sifat mani nih. Keempat, sifat maknawiyah, yaitu 7. Di atas orangnya. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Yang 7 itu namanya sifat maknawiyah. Boleh aja dibaca juga qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Cuma bila bahasa sami'an, bila qadiran itu ada awalnya kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, karena itu menjadi habar karena beramal, karena ada kaunuhu itu kan karena yakunu kaunan. Jadi kaunuhu qadiran adalah keadaan Allah Ta'ala itu yang kuasa. Tapi bila dibuang kanaknya menjadi qadirun. Qadirun dalam bahasa Nahwu menjadi mubtada. Bang, kakarasan kina masih kamu belajar qadirun, masih belajar qadiran. Kakarasan maka jangan keduanya sama aja lah. Qadirun gak qadiran enggak. Cuma artinya yang kuasa. Tiap-tiap sifat ma'ani, sifat manawiyah itu bermakna dengan yang memiliki sifat kudrat. Karena dalam ilmu syaraf itu fil amar qadirun, asalnya qadara kan, qadara yaqdiru qadaran fahuwa qadirun wa yaqa maqdurun uqdur. Jadi karena itu simpail, lalu maknanya subjek yang memiliki sifat kudrat. Qadirun yang kuasa. Nah, berarti ini zatnya lah, ampun kenapa Allah disebut qadirun? Karena ada sifat kudrat. Ada sifat kudrat yang mewajibkan hukum. Jadi perumpamaan kayak supir. Jadi supir itu sifat, adolnya itu zatnya, sifat ma'nawiyahnya. Jadi adol bisa menyupir, jadi dia supir bergerak seikungan awaknya,
Padahal kita memanggil sifatnya lah, memanggil sifatnya, bergerak zatnya. Karena memang ada sifat menyupir, sifat tukang, sifat ilmu masuk ke dalam dirinya. Jadi disebut alimun, orang alim. Kenapa? Karena ada sifat ilmu. Jadi sifat ma'nawiyah ini yang memiliki sifat kudrat, yang memiliki sifat ma'ani lah. Itu kesimpulannya. Sifat ma'nawiyah yang memiliki sifat ma'ani, zat yang memiliki sifat ma'ani. Ini zatnya lah, sifat ma'nawiyah nih. Orangnya. Nah, jadi tarifnya, ini tarif sifat ma'nawiyah definisinya. Hiyal halul wajibatu lizati madamati zatu mu'allalatin bi'ilah. Berlawanan lawan nafsiyah lah. Jadi hiyal halul wajibatu lizati madamati zatu mu'allalatin bi'ilah. Artinya tiap-tiap hal yang wajib bagi zat selama kekal zat, hal keadaannya dikarenakan dengan sesuatu kerana. Nah, kali dipaham. Saja 200 tahun yang lewat. Pemahamannya kayak ini sifat ma'nawiyah itu adanya sifat ma'nawiyah dikarenakan oleh sesuatu karena. Nah, itu beda dalam nafsiyah lah. Kalau nafsiyah tidak dikarenakan oleh sesuatu karena. Sifat nafsiyah tidak disebabkan oleh satu sebab. Adapun sifat ma'ni disebabkan oleh sesuatu sebab. Nah, menyebabkan ya ma'ani nih. Menyebabkan timbulnya ada ma'nawiyah ini karena ada ma'ani tuh. Lalu adanya hal, selama hal itu adanya sifat ma'nawiyah itu disebabkan oleh sesuatu sebab. Ada nama ngaranakan, ada namanya bapiahan. Kenapa disebut qadirun? Karena ada sifat kudrat. Kenapa disebut hayyun? Karena ada sifat hayat. Begitulah seterusnya. Artinya dikarenakan oleh sesuatu karena, disebabkan oleh sesuatu sebab, adanya sifat ma'nawiyah karena disebabkan oleh sifat ma'ani. Nah, nafsiyah, kalau nafsiyah berbeda lah, tidak disebabkan oleh sesuatu sebab. Itu sifat nafsiyah. Memang orang ini itu juga orangnya lah, zatnya itu juga. Cuma karena ini ma'ani, ini ma'nawiyah, ini salafiyah, ini nafsiyah. Jadi berbeda-beda definisinya. Tahulah ringkasnya tadi, tarifnya. Ini tarif sifat ma'nawiyah itu, nang ringkas, nang mudah dipaham, mudah diingat. Adanya sifat ma'nawiyah karena disebabkan oleh sifat ma'ani. Paham adanya sifat ma'nawiyah karena ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang 7 itu Pak. Namanya bapak hukumnya, hukum bisa puasa, bisa mendengar. Nah, kalau nafsiyah tidak adanya zat tidak disebabkan oleh sesuatu sebab. Itu nafsiyah. Nah, kita ketahui dulu lah nang tarif na 4 ini. Nah, kalau tarif ma'ani apa tadi? Tarif ma'ani tiap-tiap sifat yang berdiri kepada zat. Tiap-tiap sifat yang berdiri kepada zat yang tidak bercerai selama-lamanya. Itulah ma'ani tarifnya. Karena kawan dipisah. Jadi kayak kalam Quran. Kalau kalam sifat Allah lah, Quran sifat kalam gak ada. Karena sifat tadi kan kada berpisah, kada bercerai dengan zat. Jadi Quran itu dilalah menunjukkan kalam Allah. Bukan itu kalam Allah, tapi menunjukkan bahwa itu adalah kalam Allah. Kenapa? Karena sifat kalam itu berdiri kepada zat dan tidak bercerai dengan zat selama-lamanya. Cuma karena dibagi, kalam itu ada dua, kalam lafzi, kalam nafsi. Jadi kalam nafsi itu nang kada berpisahan lawan zat, kada berpisah. Kemudian kalam lafzi yang sudah balafas itu rakaman fotokopian dari kalam nafsi lalu ditulis di Lauh Mahfuz. Nah, itu namanya kalam nafsi. Jadi nanti kalam nafsi itu dibawa oleh malaikat
ke langit Isyah pada malam Lailatul Qadar. Jadi sudah turun buku ini ngarannya menunjukkan bahwa itu kalam Allah, bukan itu kalam Allahnya, tapi menunjukkan kalam Allah. Itu cukup di hati aja lah, cukup di hati. Kadusah kina sampai tak keluar kina ambilakan panah menunjukkan kalam Allah. Kina orang bingung ulang jadi fitnah ulang. Kenapa dia menunjukkan kalam Allah? Itu dilalah sebenarnya. Dilalah kalam Allah, dilalah kalam kadim. Dosa cukup di hati aja, di hati kita yakini, nah kita imani bahwa itu adalah menunjukkan kalam Allah. Bukan itu kalam Allahnya. Karena kalamullah itu munazzahun anis sauti wal harfi. Kalam Allah itu maha suci daripada berhuruf dan beraksara. Hanya turun pertemuan antara Jibril dan Nabi itu tetap nang kada berhuruf kada beraksara. Kawakah Nabi menangkap? Kawa. Nabi diberikan kekuatan, diberikan ilmu, dan ilmu yang diberikan Allah pada waktu penangkapan wahyu itu 7.777 ilmu. Ampunnya ilmu 7.777 ilmu diberikan Allah lawan Nabi untuk menangkap semua apapun yang datang dari wahyu. Karena sambutnya kedatangan Jibril dok. Kemudian Kawa membaca apa yang dibawa Jibril. Jibrilnya kada berkata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi pertemuan artinya bertatap muka, langsung Nabi membaca apa yang dibawa Jibril. Jadi kada berhuruf juga, kada berhuruf, kada beraksara. Itu kalamnya kalam lafzi katanya. Makanya kada gampang Quran sudah turun ke bawah ini waktu di Lauh Mahfuz itu kan, mengambil di Lauh Mahfuz kan belum ada catatan, belum ada tulisan di Lauh Mahfuz kalam Allah itu kosong semua. Jadi Allah memerintahkan kepada kalam, ya kalam uktub, kalam ya Tuhan, tulis kamu. Jadi kalam ini bingung, kalam Lauh Mahfuz nih. Nah, apa nih ditulis? Ujian kalam nih, ya Allah, nah apa nih ditulis? Karena kada ada sesuatu, apa kada ada, kosong semua. Jadi ujian Tuhan, uktub, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah ditulis oleh kalam, fata'ajjabal kalam, kemudian kalam itu ta'ajub. Setelah ditulis Bismillahirrahmanirrahim, keluar dari mim bismi, dari lam Allah, mim rahman mim rahim, itu sungai cahaya penerang. Bingung. Jadi jaraknya antara Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillah itu 2000 tahun. 2000 tahun hanya turun Alhamdulillahnya. Kalam lafzi sebenarnya. Nah, setelah ditulis pulang angka 2, perintahkan Allah tulis kalam. Ya, kalam apa lagi nih tulis? Uktub Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di situlah terbitnya surga, terbitnya malaikat. Di kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Cahaya nur benderang kayak lautan. Jaraknya antara Alhamdulillahirabbil alamin dengan Ar-Rahmanir-Rahim 4000 tahun. Tanda intinya membacalah. Jadi keseluruhan mulai pertama sampai waladhalin 12.000 tahun. Hanya Tuntung menulis Fatihah di Lauh Mahfuz. Sebutin Fatihah aja. 12.000 tahun. Ya, turun ke bawah ini pada penjaganya Fatihah itulah ada muwakalnya. Jadi muwakalnya ngarannya Ukhaidir itu penunggu Fatihah. Kalau kita membaca Fatihah dia Ukhaidirnya dong. Ukhaidir alif kha dad ra. Lain khaidir lah, Ukhaidir. Ini ada di dalam Fatihah Sidina Ali 7 ujung don. Aqsamtu alaikum ya malaikatur rohaniyin minal uluhiyat wa sufliyat wa ya khadamu Fatihatil kitab ajibuni wa mduni wa ayuni fi jami' umuri alwaha alajal asa biyaki sabil pasan wal Qur'anil azim wa biyaki asrari wal barakati fihima wa biyaki manatakidu min azamati burhan wa bihurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma sahir li abdakar rabraf al-khaidir. Itu malaikatnya penjaga Fatihah.
Allahumma ini sakhirli sungkurakan lan dia malaikat penunggunya rap-rap al-khair 12.000 tahun menyedotong. Jadi mulai itu bismillah sampai waladhalin keadaan sakitnya nyaman bertahan, nikmat, rahmat, berkat, rezeki semua di situ anaknya, obat situ semua keadaan sakitnya. Jadi kalau membacakan itu nyaman benar lah Fatihah itu apakah jadi obat semua, jadi mendapat rezeki semua di Fatihah anak rezeki itu di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu malaikatnya Mikael dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Sari ya Qarib Ajib ya Mikael sami'an muti'an anta wa khadamuka barqan bihaqi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa bihaqi Sari ya Qarib wa bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqi malaikatil muwakilin bika wa ibn arsy mansa. Jadi Mikael disitulah rezekinya anaknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca Fatihah terus. Sabigi hurufnya kayak jebal kaf. Itu namanya kalam lafzi lah. Jadi kalam dia ada dua, kalam nafsi, kalam nafsi kepada zat yang bercerai selama-lamanya, kemudian kalam lafzi yang ada di lauh mahfuz. Jadi Quran yang kita baca ini sekarang itu namanya dilalah kalam Allah, dilalah kalam kadim. Jangan kita yakinkan bahwa itu kalamullah, jangan. Karena kalamullah tadi kan maha suci daripada bahasa Arab berhuruf kan berbentuk. Bang lapah sama menjahai itu tuh. Ada jujur nama masak sifat 20-nya. Nah, itu di dilalah itu kita macam-macam, ada dilalah wa'id. Bila di Quran itu bertulisan janji lah, janji Allah, karena dilalah wa'id. Bila ada perintah di Al-Quran itu ngaran dilalah amar. Bila ada larangan dilalah nahi. Banyak macam-macamnya. Itu semua ada jumlahnya, berapa dilalah nahinya, berapa dilalah amarnya dalam Al-Quran. Dilalah tawalud saja kan. Kita boleh ke ma'nawiyah adalah ini ta'rif sifat ma'nawiyah. Hiyal halul wajibatu lizzati madamati zatu mu'allalatin bi'illah. Artinya tiap-tiap hal yang wajib bagi zat selama kekal zat, hal keadaannya dikarenakan dengan sesuatu karena. Nah, untuk lebih singkatnya pemahaman supaya paham lakaslah, artinya sifat ma'nawiyah itu adanya sifat ma'nawiyah disebabkan oleh sifat ma'ani. Ma'ani dan tujuh itu menyebabkan ada ma'nawiyah. Berarti orangnya inilah nampunnya, berarti zatnya. Ma'nawiyah ini zat Allah. Namanya bahkan adalah sifat ma'ani. Kenapa disebut qadirun? Karena ada sifat kudrat. Kenapa disebut muridun? Karena ada sifat iradat. Karena disebut alimun? Karena ada sifat ilmu. Kenapa disebut hayyun? Karena ada sifat hayat. Jadi kalau ada pertanyaan kan, ada pertanyaan, ada pikiran lah, kan Allah itu melihat. Allah basir lah. Allah basirun, Allah maha melihat. Nah, lalu kena ada pertanyaan, ada gerak hati, dengan apa Allah melihat? Allah melihat itu dengan mata kan, dengan alat kan, apa kan? Jawabannya sifat ma'ani ini. Allah melihat dengan sifat basar. Harus merimbit ke lain. Karena Allah berkehendak dengan hati kan, dengan apa? Perasaan kan? Allah berkehendak dengan sifat iradat. Jadi sifat ma'ani itu menjawabnya semua. Bila lalar kita mau ujung umur datang kita. Ini kita tahu kita memahami Quran. Nah, bila kada liwat sifat 20 untuk marifat kepada Allah. Kan di Quran itu ada ayat-ayat mutasyabihat. Nah,
mutasyabihat, memerlukan pemikiran, memerlukan akal, memerlukan terjemahan, itu warna mutasyabihat. Nah kayak Yadur Rahman, tangan yang Maha Rahman bertangan ke Allah tuh. Ada kaki Allah aja. Kemudian Allah istiwa alal arash. Istiwa itu mananya duduk. Nah, berarti kita timbul hayalan. Nah, kayak kita kan duduk Allah tuh. Sudah dikunci oleh sifat salbiyah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi apapun ayat di Quran yang menimbulkan kita bingung, babuit kamu khalafatuhu ta'ala lil hawadis. Itu jawaban semua. Allah Maha Suci, Allah menyerupai dengan segala yang baru. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi kada bingung lagi nanti di kursi, di aras. Kenapa? Karena isin si Allah itu bukan jisim, bukan jauhar, bukan jasad. Jadi kada berbentuk. Berbentuk itu berarti kada pertemuan lawan benda, kan? Kada bersentuhan lawan aras. Bila bersentuh berarti benda. Jadi di sifat salabiyah itu kalau namanya menakai seluruh apapun yang subhat yang bisa menimbulkan perpecahan lah. Sifat 20 itulah yang menjawabnya. Sifat penolaknya sifat salabiyah itu ada sifat tanziyah artinya lah. Kemudian ada sifat wujudiyah. Sifat nafsiyah itu dibagi pula ada wujudiyah, ada tanziyah, ada pembersih, ada penolak lawan pembersih. Pikiran-pikiran kita tentang Allah itu sudah ditolak beratan oleh sifat salabiyah. Jadi kada perlu dihayal, kada perlu diramal, nah kita pikirkan nikmatnya aja lagi. Nah bagi kita yang kada mantap sifat 20 lalu melayang-layang Allah bertangan, Allah berbatis, Allah berkepala, Allah bertelinga, Allah melihat, mungkin melihat Allah dengan matanya cuma kada seperti mata kita ya. Ada usah diramal. Allah melihat dengan sifat besar, Allah mendengar dengan sifat sama, Allah berkehendak dengan sifat iradat. Itu sifat makna itu semua menjawab. Dan apapun yang tidak mungkin bagi zat dijawab oleh sifat salabiyah. Kalimat tidak bahwa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamu talab nafsi wa daniyat. Nah makanya tahap pertama harus hafal berikit, paham. Nah di situ semua terhindar dari kesyirikan. Kayak apa aja kita kada syirik lagi. Melihat TV kan, melihat apapun kita orang yang biasa ke tangkisung ke mana umpat juga. Karena kita bukan tujuan kita kalau melihat kebesaran Allah, gila-gila. Kita lihat kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, dan kita lihat, kayak dalam sebuah rumah kan, melihat rumahnya mewah, megah, dalamnya pakakasnya, perabotnya luar biasa. Nah kita lihat itu bukan perabotnya itu, kan. Nah kita lihatin ampun rumahnya. Jangan melihat di rumahnya kita tergana di situ, harapnya kursi, harapnya lemari. Nah kita lihat ampun rumahnya, wajar kalau ampun rumahnya gak ada. Dengannya syuhudul kasrah bil wahdah, memandang yang banyak di dalam yang satu. Jadi kita mana buka lagi ke tempat-tempat mana kah? Syuhudul kasrah bil wahdah, melihat Allah di dalam yang banyak. Abang hijau, macam-macam ragam warna. Itu kesempurnaan aja. Kalau berbalik syuhudul wahdah bil kasrah, melihat yang satu di dalam yang banyak. Jadi melihat yang satu di dalam yang banyak itu artinya apa aja yang kita lihat, melihat yang satu ampunnya. Nah, kalau wali Allah tuh pala makan aja sih dia. Makan menghadapi nasi ini, menghadapi banyu, atau pakaian nicis itu. Pakaian nicis, kesorban, minyak harum, anak makan nih. Luar biasa jadi menghadapi makan.
Allahumma barik lana ya Allah, berkati akan kami. Karena sampai sabiki di piring kita tuh melibatkan orang banyak tuh. Tukang cangkul, tukang tanam, tukang pupuk, tukang jamur, tukang angkut, terlibat berada dalam barik lana. Kadang unyu langsung jadi nasi ada. Itu orang melihat Allah di dalam ciptaan. Makanya bila kita mengenal kepada yang hak, syahidah bi kulli wujuh. Bila kita mengenal kebenaran, pasti melihat dimanapun kita memandang, pasti melihat. Cuma ini dulu modalnya lah. Modalnya dulu hafal dulu. Kalau mau 25 kali siapa ada belajar nih. Kan ada mau merasakan bilang mau yakai udah. Cuma tak masih belum paham lagi. Tapi selalu kali belajar lah. Boleh kena boleh pulang. Kita berikilah tadi ini maknawiyah tadi. Jadi maknawiyah itu adalah yang memiliki sifat ma'ani. Yang memiliki sifat ma'ani. Jadi adanya sifat ma'ani, maknawiyah ini karena disebabkan oleh sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani itu berdiri kepada zat yang tidak bercerai selama-lamanya. Kita memiliki nafsiyah lah. Memiliki kita dulu. Nafsiyah itu wujud zat satu, itu wujud. Kemudian sifat ta'rifnya nafsiyah itu ialah halul wajibatu madama dzatu ghairu mu'alladin biillah. Itu ya ambil sikat kita ringkas saja, adanya zat Allah Ta'ala tidak disebabkan oleh sesuatu sebab. Itu nafsiyah adalah adanya zat wujud Allah itu tidak disebabkan oleh sesuatu sebab. Jadi kada perlu mencari lagi karena ada sebabnya, ada bawah. Nah kemudian sifat nafsiyah itu ada dalam zihin, ada dalam keyakinan, ada dalam etika, tapi seandainya dibuka tidak ada. Itulah nafsiyah. Nah kemudian sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu sifat penolak tiap-tiap yang tidak pantas bagi zat Allah, ditolak oleh sifat salbiyah. Apa-apa orangnya kidam, baka, bokal, apatu, ta'lil hadis, ya mudalah bidan siwah dan niat 5. Jadi tarif sifat salbiyah itu sifat penolak tiap-tiap yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi sifat salbiyah tidak ada di dalam etikat lah, tidak ada di luar. Di dalam tidak ada, di luar tidak ada. Itu sifat salbiyah. Karena kadang mungkin tiap-tiap bilang kadang mungkin ditolak sudah. Di dalam kadada, di luar juga kadada. Adapun sifat ma'ani itu sifat yang berdiri kepada zat, sifat yang berdiri kepada zat yang tidak bercerai selama-lamanya. Coba Bang boleh kipang sarip sifat ma'ani. Sarip. Nah, ya. Tarifnya sifat ma'ani deh. Sifat yang berdiri kepada zat yang tidak bercerai selama-lamanya. Itu sih tarifnya. Sifat yang berdiri kepada zat yang tidak bercerai selama-lamanya. Nah lalu sifat ma'ani itu ada dalam etika, di luar juga ada. Kalau bergerak masih anak semakin bingung. Wajib tuh ya. Coba sifat nafsiyah ma'ani. Sifat ma'ani itu ialah sifat yang berdiri pada zat yang tidak pernah bercerai-berai selama-lamanya. Yang tidak bercerai selama-lamanya. Dan anunya mewujud pada zihin, ada dalam etika, dan di luar pun ada. Di luar pun ada. Nah kalau salbiyah? Kalau salbiyah zihinnya di dalam kadeda, di luar ada.
Tetap pada keduanya. Ada keduanya sebagian. Ada keduanya sifat sarbiah di dalam menolak, di luar menolak juga ada. Tarifnya sifat sarbiah itu tiap-tiap sifat yang menolak tiap-tiap yang tidak mungkin begitu. Dan kita batasi dulu lah. Batasi. Istighna illahu an kulli ma siwa wa ta'ala. Ada pertanyaan kedua? Ada dulu. Iya. Waktu belum kuliah dulu, jadi kami sampai sekarang masih mendapat ujian dosennya. Al-Quran itu adalah kehendak Tuhan. Jadi ini bukan Al-Quran. Ini adalah alat untuk memahami kehendak Tuhan. Alat untuk memahami kehendak Tuhan. Iya, kalau ini cuma alat untuk memahami apa sebenarnya kehendak Tuhan. Jadi lihat Al-Quran ini. Karena ini alat aja untuk memahami. Jadi kalau disambat alat tulang lah, Iya. itu termasuk merendahkan Oh, kalau disebut alat. Dilalah. Ini Quran menunjukkan kalam Allah. Jadi dilalah kalamullah, dilalah kalam kadim. Jadi kalau dilalah alat itu termasuk merendahkan sifat Allah, sifat kalam. Dilalah kalamullah. Itu cuma di dalam hati aja lah, dalam hati, ada baru dikeluarkan. Ada lagi? Iya. Mungkin kalau habis membaca doa Yasin ada subhanallah kana amruhu bainal kafi wan nun. Nah, yang dimaksud amruhu bainal kafi wan nun itu yang mana maksudnya? Nah, suci Allah Ta'ala yang telah memerintah untuk timur barat utara selatan, kapiwanan timur barat utara selatan, alnya semuaan atas perintah, atas kehendak Allah, atas perintah Allah semuaan. Allah yang mengatur semuaan. Bainal kafi wan nun. Tuh ada lagi makna rahasianya tuh. Masyrik maghrib isi dunia. Makin terbukaan. Ya. Yang Fatihah tadi Bang Guru yang 20 tahun itu 12 tahun. 12 tahun. Kira-kira bisa dibaca di kitab mana? Itu kira-kira ada sumbernya mungkin. Di Hazinatul Asrar. Dan kitab Hazinatul Asrar. Itu pun ada lagi anunya tafsirnya daripada Hazinatul Asrar itu memang Sirul Asrar apa namanya? Sirul Asrar. Cuma dalam kitab Hazinatul Asrar itu nanti dirinciakan kan mulai urutan kalam, menulis mulai Bismillah sampai Waladhalin. Kan nama Bismillah itu 33 nama. Nama Fatihah itu 33 namanya. Banyak. Ada Fatihah, ada semua. Ada Sab'ul Masani ngarannya. Ada Ummul Quran. Semua ada di kitab Hazinatul Asrar. Nah, makanya kita kalau merinciakan nama Fatihah muradab dari Sayyidina Ali itu. Kalau sudah mendengar. Dengar. Kalau kisah surga neraka kan kayak di Dakatul Akhbar tuh banyak dulu yang Dakatul Akhbar. berarti kitabnya itu kan suatu hal yang kita harus anu Pak Guru, anu kan Yasin itu salam kontaknya berarti dibaca 3 kali. Itu ada, memang perintah ada. Cuma karena itu termasuk menggembirakan itu perkataan Allah waktu dalam surga. Jadi perkataan Allah menyambut kita sudah selamat menyeberang Shiratal Mustaqim. Kan banyak yang dilewati nih, kubur yang dilewati, masyar yang dilewati, dunia yang dilewati, masa kanak-kanak, masa remaja dilewati ya nih, sampai selamat menyeberang Shiratal Mustaqim. Ini luar biasa makhluknya nih. Jadi jadam salamun qala min rabbir rahim. Selamat dari perkataan Allah yang Maha Rahman. Allah yang mengucapkan. Jadi, hendak dibaca berapa kali boleh karena kegembiraan, kesukaan. Di Quran tuh
kata-kata salamun itu 7 buting aja adalah 7 buting. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Yasin, salamun ala Iqabtit, umpan akulu akalidin, salamun hihatamat fajar. 7 itu aja di Quran ada. Apa Tuhan? Kalau diulang lagi Mau diulang? Kita berdoa Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa as'aluka bi lutfika wa karamika ya akramul akramin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi